Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Mahfud dengan NIM 2303020106, mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menganalisis masalah pada PT Tirta Kurnia Jasa Tama Samarang menggunakan diagram fishbone. Sebelum saya menjelaskan menggunakan diagram fishbone, di sini saya ingin menjelaskan dahulu apa itu PT Tirta Kurnia Jasa Tama Samarang. Nah, PT Tirta Kurnia Jasa Tama Samarang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan darat, laut, dan udara, khususnya dalam layanan ekspor dan impor barang, baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Semarang dan Jawa Tengah dengan fokus pada pengelolaan proses bisnis ekspor-impor yang melibatkan penyiapan dokumen dan pengiriman barang. Kemudian apa itu teknik fishbone? Di sini saya menjelaskan sedikit apa itu teknik fishbone. Fishbone diagram adalah alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dengan mengelompokkan faktor-faktor yang berkontribusi dalam berbagai kategori. Kemudian saya akan menjelaskan menggunakan diagram fishbone itu sendiri. Nah, pada analisis fishbone kali ini penyebabnya adalah keterlambatan pengiriman barang ekspor impor dan kepuasan pelanggan pada dapat dikategorikan ada 6. Di sini masalah yang saya ambil itu keterlambatan pengiriman barang ekspor impor dan kepuasan pelanggan. Saya juga mengambil ada 6 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Di sini ada 2. Yang pertama, kurangnya pelatihan, yaitu staf kurang menguasai prosedur terbaru pengiriman. Kedua, komunikasi terbatas, koordinasi antar tim tidak optimal dan terlambat merespon. Faktor yang kedua itu mesin dan peralatan. Yang pertama, peralatan kurang terawat, sering mengalami kerusakan dan downtime lama. Kemudian yang kedua, peralatan bongkar muat, yaitu kapasitas dan kecepatan bongkar muat terbatas. Yang ketiga, metode atau proses kerja. Dan di sini ada 2 juga, yaitu yang pertama prosedur lama, yaitu penggunaan metode manual yang lambat dan rawan kesalahan. Kemudian yang kedua, pengelolaan data, yaitu data pengiriman sering terlambat diperbarui dan tidak terintegrasi. Faktor yang ketiga itu material atau bahan baku, kurangnya pemasok atau ketergantungan pada pemasok tunggal yang rentan terhadap gangguan operasional. Yang kedua, keterlambatan bahan baku, di mana perubahan cuaca yang tidak terduga yang menghambat proses pengiriman. Faktor yang kelima yaitu measurement atau pengukuran atau indikator kinerja. Di sini evaluasi kinerja tidak rutin, di mana penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi proses kerja jarang dilakukan, sehingga masalah atau penurunan kinerja tidak cepat diketahui dan diperbaiki. Faktor yang terakhir yaitu environment atau lingkungan kerja, yaitu komunikasi internal yang buruk, di mana informasi antar karyawan, antar divisi, atau antar atasan dan bawahan tidak berjalan dengan baik, menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan kerja. Solusi yang dapat diterapkan, saya menyarankan ada beberapa solusi. Nah, di sini solusi yaitu PT Tirta Kurnia Jasa Tama Samarang dapat mengatasi keterlambatan pengiriman dengan rutin melakukan evaluasi kinerja, memperbaiki komunikasi internal melalui pelatihan dan sistem komunikasi yang efektif, serta mengganti metode manual dengan sistem digital terintegrasi untuk mempercepat pengolahan data. Selain itu, perusahaan perlu diverifikasi pemasok untuk mengurangi risiko keterlambatan bahan baku, memberikan pelatihan staf terkait prosedur terbaru, dan melakukan perawatan rutin pada peralatan bongkar muat agar selalu optimal. Penggunaan teknologi pelacakan real time dan pemecahan logistik yang matang juga penting untuk memantau pengiriman dan memilih rute terbaik, serta bekerja dengan jelas pengiriman terpercaya guna memastikan pengiriman tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Selamat siang.